Saudara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan disebut siap terbang ke Teheran untuk menjadi mediator di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat yang didukung Israel. Seberapa besar pengaruh keduanya untuk menjadi penengah di konflik ini? Kami akan membahasnya bersama pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat sore Mbak Dina. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya Mbak Dina, ketika Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sudah sepakat untuk berangkat ke Teheran menjadi mediator, apakah ini memungkinkan secara kedua negaranya baik itu netralitas dan juga persetujuan dari kedua pihak yang berkonflik? Makin kita bicara soal keinginan Presiden kita berangkat ke Teheran, sebenarnya semakin muncul banyak pertanyaan ya di benak saya. Pertama itu kita dengar beritanya dari Pak Jimli. Kita belum dengar langsung gitu ya dari Presiden bahwa memang confirm beliau itu ke Teheran dengan tujuan mau menyampaikan niatnya untuk melakukan mediasi. Karena faktanya di Indonesia kan sudah jelas-jelas duta besarnya mengatakan menolak ya untuk negosiasi pada momen ini. Dan dugaan saya sih sebenarnya dilihat dari perkembangan statement yang ada dan bahwa ini nampak sekali blundernya karena pendekatannya itu sangat top down ya. Belum nampak sebenarnya ada pergerakan, bahkan modalitas kita untuk melakukan mediasi itu belum nampak gitu di Kementerian Luar Negeri ataupun ada special envoy atau reward apa yang mau kita tawarkan, posisi seperti apa yang kita hendaki dari Amerika maupun dari Iran. Kita komunikasi Amerika pun belum terjadi. Jadi menurut saya jangan-jangan yang akan dilakukan itu sebenarnya bukan menawarkan menjadi mediasi, tapi lebih untuk menyampaikan bela sungkawa dan mungkin minta maaf juga kepada Iran bahwa posisi Indonesia sebagai sesama negara OKI, juga negara D8, selama ini belum sesuai dengan harapan mungkin. Jadi di situ baru akan dibuka komunikasi yang lebih lanjut. Jadi mungkin kita berprasangka terlalu jauh ya, karena ada statement resmi juga dari istana. Oke, Mbak Dina, tapi pertanyaannya gini, ketika menjadi mediator untuk dua negara yang berkonflik dan juga dibantu oleh Israel, ini kan setidaknya ada beberapa syarat yang sebenarnya harus dipenuhi. Di antaranya adalah netral, tidak berpihak pada negara tertentu. Tapi di dalam hal ini, Indonesia menjadi bagian dalam Board of Peace, bentukan Presiden Trump. Baik Indonesia maupun Pakistan menjadi anggota Board of Peace. Dan Pakistan belum lama ini, baru sebelum terjadi serangan Amerika Israel ke Iran, itu baru saja menandatangani perjanjian pertahanan dengan Saudi Arabia yang merupakan sekutunya dari Amerika Serikat. Jadi dari segi gesture, dari segi posisi politik, jelas dua negara ini mewakili suaranya pihak Amerika. Artinya bisa dipastikan bahwa Indonesia dan Pakistan ketika memenuhi syarat netralitas tidak memenuhi syarat itu? Menurut saya faktor netralitas itu minim ya jadi kelihatannya. Dan gini loh, satu lagi, kalau kita bicara soal menjadi mediator, apalagi untuk konflik yang sifatnya eksistensial ya, soal Iran. Iran ini kan dituding oleh Amerika Serikat punya poros resistensi ya, yang terdiri dari Hezbollah, kemudian di Lebanon ya, kemudian di Yemen, Houthi, kemudian juga di Irak, kemudian juga Suriah. Dan mereka Iran menjadi pemimpinnya di situ. Dan ideologi yang dikedepankan oleh Iran dan dibenci oleh Amerika Serikat itu adalah anti-Amerikanisme dan anti-Zionisme. Jadi pertama pemainnya itu bukan sekedar Iran. Jadi kita tuh harus bisa mengantisipasi bahwa yang harus kita bangun komunikasinya pertama-tama ya untuk bisa mengatakan bahwa kita mau turun ke sana dan kita mau coba menjembatani komunikasi di antara negara yang berkonflik, itu negaranya banyak. Itu satu, bukan cuma tiga. Lalu yang kedua, kalau kita bicara soal konflik di Timur Tengah, nuansanya ini beda karena kalau kita bicara soal problem solving, problemnya yang ada di Timur Tengah ini betul-betul dimensinya multiple. Jadi bukan sekedar bahwa kemarin itu ada negosiasi yang nggak selesai antara Amerika Serikat dan Iran. Sekali lagi saya sudah pernah mengatakan saya nggak percaya bahwa itu poinnya. Ini justru yang harus kita kritisi betul adalah Amerika Serikat melakukan ambisi yang sangat besar untuk
mengambil alih kedaulatan negara-negara. Kita udah lihat presiden sebelumnya ada Venezuela, kemudian ada Greenland, dia juga udah keluar-keluar soal Kuba. Jadi itu yang harusnya kita lihat juga. Jadi nggak mungkin kita nafikan ini cuma urusan yang beda gitu ya dengan di Iran. Terus yang ketiga, kita harus bisa menjamin dalam menjadi seorang mediator, negara sebagai mediator, kita harus bisa membaca exit strategy dan menawarkan exit strategy yang cocok untuk negara adidaya seperti Amerika Serikat, negara seperti Israel yang selalu insecure, dan juga negara seperti Iran yang kita tahu selalu diembargo dan selalu diisolasi gitu ya. Nah, strategi itu yang harus kita baca, kemungkinannya berarti apa, dan kita berani menjamin. Jadi menjadi mediator itu bukan sekedar omong-omong ya, tetapi kita menjamin bahwa kedepannya itu Iran nggak akan lagi diperlakukan semena-mena. Jika misalnya terjadi proses negosiasi, berarti kan akan ada ceasefire misalnya ya, gencatan senjata. Nah itu kan jangan sampai ketika ada gencatan senjata, justru Amerika memperkuat diri dan Israel besoknya langsung terjadi serangan yang lebih buruk. Tapi kan saat ini Amerika Serikat dan juga Iran menegaskan tidak akan ada dialog. Apakah masih ada peluang sekecil apapun untuk membawa Iran dan juga Amerika Serikat ke meja perundingan melalui negara-negara seperti Indonesia dan Pakistan untuk di sana menjadi mediator? Tapi tetap bersama kami, usai jeda kami masih akan membahasnya. Militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke kota Tire, Lebanon Selatan pada Sabtu waktu setempat. Hanya sesaat setelah mengeluarkan perintah evakuasi mendesak bagi warga sipil. Rekaman amatir menunjukkan detik-detik saat rudal Israel menghantam area persimpangan Marrakech. Kepulan asap hitam raksasa terlihat menyelimuti wilayah tersebut. Laporan setempat mengonfirmasi 3 bangunan utama rata dengan tanah, termasuk pusat kedokteran gigi dan kosmetik. Pihak IDF menyatakan serangan ini menargetkan infrastruktur militer Hizbullah yang dituduh mencoba membangun kembali kekuatannya di wilayah tersebut. Rentetan rudal Iran terus menyasar kota Tel Aviv, Israel. Beberapa rudal bisa dicegat sistem pertahanan udara Israel saat perang di Timur Tengah memasuki pekan kedua. Rekaman menunjukkan rudal yang datang diblokir, diikuti oleh kilatan cahaya dan suara keras di atas daerah berpenduduk. Israel dan Iran saling melancarkan serangan rudal dan roket yang melibatkan negara-negara regional lain di Teluk dalam perang tersebut. Dan kita masih membahasnya bersama Dina Prapto Raharja, pengajar hubungan internasional Synergy Policies. Mbak Dina, kalau Anda tadi menyebut bahwa ketika peran negara yang menjadi mediator harus memiliki strategi dan juga jaminan bagi negara yang berkonflik untuk ada sama-sama keuntungan yang diperoleh oleh negara konflik tersebut. Kira-kira apa saja yang bisa ditawarkan oleh Indonesia dan juga Pakistan kepada Iran dan juga kepada Amerika Serikat? Kalau dari sisi Indonesia menurut saya nggak ada. Kita belum bisa menawarkan apapun yang sifatnya langsung praktis bisa dirasakan, apalagi dalam situasi yang sangat tegang pada saat ini. Pertama, kita nggak punya kemampuan teknis untuk memahami senjata nuklir atau soal pengayaan nuklir. Kita bahkan nggak punya ekosistem untuk mengetahui itu di dalam negeri ya. Kemudian yang kedua, penguasaan kita soal lapangan tadi terkait dengan kelompok-kelompok resistensi yang disampaikan, ada Hezbollah, ada kelompok Houthi dan yang lain, itu kita juga nggak punya data itu. Kemudian intelijen untuk suasana di Amerika Serikat, politik Amerika Serikat, Israel maupun Iran, kita juga belum pernah mempersiapkan hal itu. Jadi kalau menurut hemat saya lebih bijak sebenarnya Indonesia itu masuk tetap bergerak menciptakan perdamaian tapi lewat lingkar diplomasi yang lain. Misalnya kita menggerakkan di PBB, kita sedang menjadi ketua Dewan Hak Asasi Manusia. Kita bisa angkat
aspek soal perempuan, anak-anak, kemudian juga soal humanitarian aid. Kemudian kita juga bisa bicara dengan sesama negara-negara di Asia yang juga gelisah soal ini. Dan itu digerakkan untuk membentuk satu poros resistensi baru ya di tingkat internasional tentang misalnya anti kolonialisme, anti penggunaan kekerasan. Jadi kita menciptakan narasi yang kemudian bisa menjadi counter. Setidaknya ketika kita hidupkan suasana diplomasi yang seperti itu akan muncul kemudian pergerakan di dalam negeri misalnya Amerika Serikat dan di negara-negara Timur Tengah lain untuk juga melihat bahwa di luar sana itu ada pergerakan, ada mobilisasi suara yang berbeda gitu. Yeah. Dan menurut saya itu jauh lebih efektif daripada kita langsung terjun ke dalam masalah itu. Oke lah, kalau disebut Indonesia setidaknya belum cukup kuat untuk memiliki daya tawar. Tapi apakah keterlibatan Pakistan dengan menawarkan Perdana Menterinya untuk menjadi mediator ini juga bisa memperkuat posisi mediasi untuk terbang ke Teheran? Kalau kita bicara duetnya gitu ya, berarti ya antara Indonesia sama Pakistan. Saya itu masih ragu kita menyiapkan dengan baik komunikasi antara pihak kita dengan Pakistan. Relasi kita dengan Pakistan selama ini memang baik, tetapi dari segi urusan defense untuk pertahanan keamanan, bahkan untuk urusan ekonomi, boleh dikatakan kita itu minimalis sebenarnya relasi kita dengan Pakistan. Mungkin dengan kita berdialog soal ini kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan Pakistan. Tapi apakah itu cukup saat ini, momen ini, dalam situasi yang sangat genting ini untuk kemudian menjadi dasar kita bergerak ke negara yang ketiga, keempat, kelima gitu kan. Jadi menurut saya chemistry-nya masih harus dicari juga antara Indonesia dengan Pakistan. Bisa dicek lah di lapangan, bahkan di anggota parlemen pun dulu pernah ada perbincangan kita harusnya punya semacam kaukus gitu yang bicara antara Indonesia sama Pakistan, karena urusan ekonomi kita aja nggak terlalu lancar itu sama Pakistan. Oke, tapi langkah Indonesia ini yang kita tahu bahwa politik kita adalah bebas aktif. Apakah bisa membantu perdamaian di Timur Tengah atau justru bisa beresiko menyeret Indonesia lebih dalam ke konflik di Timur Tengah? Konflik di Timur Tengah itu sesuatu yang sangat eksistensial dan seperti saya bilang tadi nuansa konfliknya memang berbeda dengan di kawasan lain. Karena ada kepentingan global kah, Mbak Dina? Betul, ada kepentingan global dan Amerika Serikat memilih untuk memperjuangkan akses pada sumber daya energi di sana yang fosil basisnya sebagai titik tawar dia ke depannya sebagai hegemon. Jadi sebagai negara paling mendominasi di dunia. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dari tahun 40-an, kita juga lihat bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan Timur Tengah itu dalam situasi yang stabil. Perlawanannya adalah dari negara-negara Timur Tengah yang berusaha meyakinkan Amerika Serikat lewat mekanisme kerjasama OIC, OKI ya, untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa di sini tuh sebenarnya bisa terjadi dialog. Saya masih ingat waktu ada kejadian Abraham Accords ya. Dari sisi Amerika kan merasa bahwa itu adalah salah satu insentif dia pada negara-negara Timur Tengah untuk kemudian mau berdamai sama Amerika Serikat. Dan itu disambut baik karena menurut negara-negara Teluk waktu itu pemikirannya adalah kalau mereka menyambut baik, harapannya dengan membeli lebih banyak dari Amerika Serikat, bahkan merasa lebih dekat dengan Israel, komunikasi lebih jalan. Tapi kan kenyataannya enggak. Situasi ini sangat labil ternyata kan di Timur Tengah. Jadi menurut saya memang untuk kita yang di kawasan, kita harus bisa membaca kita mau apa sih dari negara-negara di Timur Tengah itu, situasi apa yang paling menguntungkan untuk Indonesia itu dulu kita jawab, baru habis itu kita bisa menyusun langkah. Jadi nggak bisa spontanitas, nggak bisa cuman impulsif ya saat kita tangani Timur Tengah. Jika Indonesia bisa dikatakan dalam beberapa waktu belakangan terlihat cukup memiliki inisiatif kuat untuk menjadi mediator, untuk menjadi juru damai di Timur Tengah. Apakah di sini Mbak Dina sendiri melihat bahwa peran Indonesia sejatinya bisa cukup kuat berada untuk menengahi Amerika Serikat dan juga Iran? Ruang untuk melakukan mediasi dengan Amerika Serikat itu selalu ada. Negara adidaya itu membutuhkan pamor ya. Mereka membutuhkan kesan bahwa dia menang, walaupun dia sebenarnya tidak melakukan banyak hal.
pada saat kita mengambil peranan seperti itu, menawarkan sesuatu, berarti yang harus kita siapkan adalah apa? Sesuatu yang tidak menggerus kepercayaan terhadap kita. Jangan sampai hanya karena kita terlibat dekat dengan Amerika Serikat, ke depannya negara lain jadi nggak percaya dengan kenetralitas, gitu kan? Dan yang kedua, kalau kita bicara soal mediasi, itu harus terlembagakan. Nggak bisa hanya seorang kepala negara berangkat atau bahkan mengutus special envoy, kemudian itu dianggap sudah beres. Sekali lagi, konflik yang berkembang ini sangat membutuhkan atensi hari ke hari, menit per menit. Jadi lembaganya, anggarannya, sumber daya manusia betul-betul harus disiapkan, dan komitmen kita nggak bisa setahun 2 tahun. Ini bisa 50 tahun ke depan mungkin masih akan ada masalah ini. Jadi bagus sih kalau Indonesia memang mau invest di situ, tapi ya jangan omong-omong saja. Oke, artinya ada tanggung jawab jangka panjang dan ini bukan sekedar person, tapi berkaitan dengan negara Indonesia sebagai negara. Terima kasih Mbak Dina Praptora Harja, pengajar hubungan internasional Synergy Policies, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore Mbak Cynthia. Saudara,